Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baik, kami di sini dari kelompok 5 kelas 3D izin memaparkan terkait materi pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan dengan beranggotakan Cindy Putri yang berNIM 2307159, kemudian Haura Meida Rahmania yang berNIM 2303751, kemudian Mega Reisha Oktaura yang berNIM 2305622, dan Rustiani 2305465. Jangan lupa untuk dicatat, didengar, siapkan buku, siapkan pulpennya, dan kita dengarkan bersama-sama. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Sedangkan menurut Joko Setiono, pemasaran merupakan suatu perencanaan, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa dalam suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pembeli atau calon pembeli itu sendiri. Oleh karena itu, pemasaran produk dan jasa akan terkait kepada konsep. Konsep pemasaran tidak hanya semata-mata asal barang habis, tetapi kebutuhan dan keinginan konsumen harus terpenuhi atau dengan kata lain harus memperhatikan kepuasan konsumen. Pada dunia pendidikan, konsep pemasaran tentunya lebih kompleks karena produk yang diciptakan dan ditawarkan itu harus dipertanggungjawabkan kualitasnya. Karena hasil dari produk pendidikan ini menentukan kehidupan di masa depan. Dapat diartikan bahwa pemasaran dalam lingkup pendidikan merupakan sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang memiliki value dalam bidang pendidikan. Adapun tujuan pemasaran pendidikan, yang pertama adalah memberikan informasi mengenai produk-produk lembaga pendidikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan arah dan tujuan pada aktivitas-aktivitas lembaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk lembaga pendidikan. Yang keempat, menciptakan perbedaan produk antara lembaga satu dengan yang lainnya. Yang kelima, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Yang keenam, membuat produk lembaga yang kompetitif dengan value yang memiliki perbedaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, menstabilkan kebermaknaan dan eksistensi lembaga pendidikan di masyarakat. Selain itu, terdapat 5 faktor penentu mutu layanan jasa pendidikan. Yang pertama, keandalan, yang merupakan kemampuan pendidik dalam memberikan jasa yang terpercaya dan konsisten. Yang kedua, daya tangkap, yang merupakan keinginan dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk memberikan bantuan dan jasa serta mengatasi keluhan konsumen jasa pendidikan. Yang ketiga, kepastian, yang merupakan kemampuan tenaga kependidikan dalam meyakinkan konsumen agar memiliki keinginan untuk memakai jasa dari suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, empati, yaitu ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam memedulikan dan memperhatikan konsumen secara pribadi, terlebih jika memiliki keluhan atas jasa yang diberikan. Lalu yang terakhir ada berwujud. Berwujud yaitu merupakan tampilan fisik seperti sarana dan prasarana yang memadai. Pada intinya, pemasaran pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kepuasan bagi para pelanggan jasa pendidikan, yang mana kepuasan setiap pelanggan tersebut tuh tentunya berbeda-beda. Namun tidak hanya kepuasan pelanggan yang berbeda-beda, akan tetapi lembaga pendidikan sendiri pun memiliki target pasar yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap lembaga pendidikan akan menyesuaikan strategi pemasarannya tergantung seperti apa kepuasan pelanggan yang ingin dipenuhinya. Selain itu, pemasaran pendidikan juga berfungsi sebagai suatu langkah untuk mengimbangi arus globalisasi agar posisi pendidikan tidak tertinggal.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pemasaran. Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasi menjadi 3 unsur utama. Yang pertama yaitu unsur strategi persaingan yang meliputi pertama segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Yang kedua targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga yaitu positioning, yaitu penetapan posisi pasar, yang tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Yang kedua yaitu unsur taktik pemasaran. Unsur taktik pemasaran ini meliputi yang pertama, diferensiasi yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran inilah yang membedakan diferensiasi yang dilakukan suatu perusahaan atau lembaga dengan perusahaan atau lembaga lainnya. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan 7B yaitu product, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses. Ketiga yaitu unsur nilai pemasaran. Unsur nilai pemasaran ini meliputi merek atau brand. Merek adalah nama, termin, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua yang ditunjukkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa sebuah atau sekelompok penjual dan membedakannya dengan para. Kemudian ada penerapan pemasaran dalam pendidikan. Fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa. Yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam pemasaran pendidikan. Fungsi dari perencanaan ini mencakup definisi tujuan organisasi, pengembangan strategi untuk mencapainya, serta koordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pemasaran dalam pendidikan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian, memfokuskan perhatian pada sasaran, dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah perencanaan meliputi pertama, identifikasi pasar, kedua, segmentasi pasar dan positioning, dan ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama yaitu identifikasi pasar. Identifikasi pasar yaitu penelitian pasar, dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, serta memahami pesaing. Yang kedua yaitu segmentasi pasar dan positioning, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan dan perilaku, serta memposisikan lembaga pendidikan agar menonjol di pasar. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, melakukan diferensiasi untuk menarik perhatian pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang berbeda dari pesaing. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini mencakup tanggung jawab manajer untuk merancang struktur organisasi dan membagi pekerjaan secara efisien. Ini melibatkan penugasan tugas kepada individu yang sesuai dengan kemampuan mereka serta mengalokasi sumber daya yang diperlukan. Pengorganisasian yang baik akan mendukung pencapaian tujuan pemasaran dan meningkatkan efisien operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Actuating adalah tindakan mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Hal ini mencakup pelaksanaan strategi pemasaran dan memastikan bahwa semua sumber daya termasuk manusia dan fasilitas dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran. Implementasi yang tepat dari strategi pemasaran sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Dan yang keempat, ada controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pemasaran pendidikan, kontrol dilakukan melalui beberapa jenis kontrol.
Yang pertama yaitu kontrol rencana tahunan, memantau pencapaian target tahunan seperti volume pendaftaran siswa dan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua yaitu kontrol profitabilitas, menentukan kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat serta mengevaluasi segmen pasar dan saluran promosi. Yang ketiga yaitu audit pemasaran, menilai tujuan pemasaran, strategi dan sistem yang diadaptasi untuk mencapai keberhasilan pemasaran secara berkelanjutan. Penerapan pemasaran dalam pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau jasa, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memuaskan kebutuhan dan harapan siswa, orang tua, serta masyarakat. Pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan citra dan daya saing lembaga pendidikan, serta menarik lebih banyak calon siswa. Langkah-langkah strategi pemasaran lembaga pendidikan mencakup beberapa tahapan penting yang dirancang untuk meningkatkan citra dan daya saing lembaga pendidikan. Yang pertama, langkah identifikasi pasar. Langkah awal adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, dan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ini termasuk memahami segmen pasar emosional. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok pembeli berdasarkan karakteristik atau kebutuhan mereka yang mungkin membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda. Positioning adalah membangun persepsi di benak konsumen tentang keunggulan lembaga dibandingkan pesaing. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi ini fokus pada penawaran produk atau jasa yang berbeda dari pesaing, seperti menciptakan program-program unggulan spesifik yang ditawarkan oleh lembaga sekolah. Yang keempat yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi dengan calon pelanggan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk promosi dari mulut ke mulut, pameran, kegiatan sosial, brosur, majalah, atau iklan. Komunikasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan reputasi dan daya tarik lembaga sekolah. Yang kelima yaitu pelayanan lembaga sekolah. Pelayanan yang baik sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Ini mencakup komitmen terhadap kualitas, sistem pengawasan kinerja, serta memuaskan keluhan pelanggan. Pelayanan ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Dan yang keenam, menciptakan citra positif. Penting untuk menciptakan citra positif yang baik terhadap lembaga sekolah dengan menampilkan gedung yang terawat, guru yang kompeten, serta prestasi siswa yang baik. Citra positif ini bisa membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. Langkah-langkah tersebut berfokus pada membangun strategi pemasaran yang efektif agar sekolah mampu bersaing dalam lingkungan pendidikan yang semakin kompetitif. Konsep dasar kewirausahaan dalam pendidikan KIP 2011 mendefinisikan bahwa kewirausahaan dalam pendidikan sebagai proses pengembangan pendekatan kewirausahaan di semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum, manajemen, serta lingkungan belajar dan mengajar. Ini berfokus pada membangun keterampilan dan mentalitas kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Kewirausahaan bukan hanya terbatas pada dunia bisnis, tetapi dapat diterapkan dalam setiap aspek pendidikan. Apa yang menjadi pendekatan kewirausahaan harus diintegrasikan secara luas baik dalam kurikulum, manajemen sekolah maupun dalam lingkungan belajar dan mengajar. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan daya saing sekolah. Sekolah atau institusi pendidikan perlu bersaing dengan lembaga lain baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kewirausahaan di bidang pendidikan bertujuan untuk mengembangkan strategi inovatif guna meningkatkan reputasi dan daya tarik sekolah. Misalnya melalui pengembangan program pendidikan unggulan, kemudian layanan pendidikan berkualitas dan fasilitas yang mendukung pembelajaran modern. Yang kedua, untuk mendorong inovasi pendidikan. Kewirausahaan memungkinkan institusi pendidikan untuk terus berinovasi dalam pembelajaran, pengelolaan, dan pendekatan kepada siswa. Inovasi ini bisa meliputi penggunaan teknologi dalam pendidikan atau EduTeach, program pembelajaran atau pengajaran yang disesuaikan dengan kebut atau sesuai zaman digital. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Kewirausahaan dalam pendidikan juga berfokus pada bagaimana manajemen sekolah bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini termasuk pada penggunaan sumber daya optimal, penggunaan anggaran yang lebih baik, serta penentuan prioritas pengembangan yang sesuai dengan visi dan misi institusi sekolah tersebut.
Yang keempat, ada poin memperluas sumber pendanaan. Salah satu tujuan kewirausahaan dalam pendidikan adalah mencapai sumber dana atau pendanaan yang lebih alternatif di luar sumber-sumber tradisional seperti subsidi dari pemerintah. Ini bisa dilakukan untuk melalui berbagai inisiatif seperti mengikuti kemitraan dengan perusahaan, penawaran layanan pendidikan tambahan, atau penyelenggaraan program pelatihan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi sekolah. Yang kelima, ada mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan guru dan staf. Kewirausahaan dalam pendidikan ini tidak hanya diterapkan pada aspek manajemen, tapi juga bisa membangun inovasi kreativitas di kalangan guru dan staf. Guru-guru didorong untuk lebih proaktif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan. Kemudian yang keenam itu ada peningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan menerapkan kewirausahaan, sekolah dapat lebih fokus pada kualitas layanan yang diberikan kepada siswa, orang tua, dan komunitas. Hal ini mencakup pengembangan program-program yang berorientasi pada kebutuhan pengguna atau student center, serta peningkatan interaksi antara pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir itu ada mempromosikan sekolah secara efektif. Kewirausahaan dalam pendidikan juga mencakup strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk menarik calon siswa dan orang tua. Ini bisa melalui penggunaan media sosial, pameran pendidikan, atau pembuatan konten digital untuk menarik perhatian publik. Khususnya dalam poin 7 tadi, yaitu dengan mempromosikan sekolah secara efektif, kita dapat menyajikan sebuah video yang berisi promosi sekolah dengan kelengkapannya. Ada beberapa tentang profil sekolah, kemudian keunggulan sekolah, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk calon siswa. Pastikan langkah-langkah yang ditempuh benar, dan pastikan elemen-elemen dalam video promosi sekolah tersebut terpenuhi. Berikut contoh ideal untuk videonya. Kemudian untuk fungsinya itu, yang pertama adalah sebagai inovasi dalam pendidikan. Kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dapat digunakan dalam mengelola institusi pendidikan. Inovasi ini memungkinkan untuk sekolah mengembangkan ide-ide baru dan solusi kreatif dan dalam menghadapi tantangan pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai peningkatan mutu atau prestasi. Untuk hal ini berarti kewirausahaan bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga berfokus pada bagaimana inovasi dapat digunakan untuk peningkatan pendidikan, kualitas pelayanan, dan termasuk untuk organisasi pendidikan juga. Yang ketiga itu adalah promosi dan pemasaran sektor. Kemudian dalam konteks ini diterapkan pada strategi promosi sekolah dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan daya tarik sekolah. Yang keempat ada efisiensi pengelolaan sumber daya. Dalam pendidikan, hal ini diterapkan dalam manajemen sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, fasilitas, dan tenaga pengajar. Kemudian, hal-hal yang berkenaan dengan daya tarik kewirausahaan dijangkau untuk siapa, yaitu terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama ada untuk orang tua dan calon siswa, yang mana konteks pengelolaan institusi pendidikan sendiri berfokus pada bagaimana sekolah dapat menciptakan nilai yang dapat membuatnya menarik bagi orang tua maupun calon siswa, dengan menyampaikan beberapa keunggulan akademik, fasilitas, dan program-program unik yang membedakan sekolah dari sekolah yang lain. Kemudian juga komunikasikan dengan komunitas lokal. Hal ini berkenaan dengan memanfaatkan peluang di lingkungan sekitar untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dan dalam konteks sekolah ini berarti berinteraksi dengan komunitas lokal melalui kegiatan sosial atau acara-acara yang relevan, yang pada akhirnya memperkuat citra sekolah dan meningkatkan daya tariknya di kalangan masyarakat. Selain itu, bagaimana caranya sekolah dapat mengget investor dan sponsor?
Sekolah yang mampu menunjukkan potensi pertumbuhan dan dampak sosialnya seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan ini. Hal itu tentu saja akan menguntungkan dan akan mendukung pendidikan yang berkualitas nantinya. Kemudian, peran alumni juga dibutuhkan, karena bisa jadi dukungan yang dihasilkan itu dapat melalui berbagai program seperti donasi atau partisipasi aktif dalam acara-acara sekolah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan reputasi sekolah di mata calon siswa dan orang tua. Dan untuk yang terakhir, pemerintah dan organisasi pendidikan. Setelah dari beberapa poin tadi, apabila poin-poin tersebut telah terpenuhi, namun masih kurangnya pemerintah atau organisasi pendidikan terlibat, itu akan sedikit menghambat karena aspek tersebut sangat penting dari kewirausahaan yang akan mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Yang perlu difikirkan itu, sekolah harus dapat bisa menarik perhatian pemerintah dan organisasi pendidikan yang tertarik memberikan dukungan atau pengakuan pada sekolah yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam inovasi manajemen dan pengajaran. Selanjutnya, praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Salah satu contoh dari praktik kewirausahaan dalam pendidikan adalah dari segi strategi promosi. Misalnya, ialah promosi sekolah untuk menarik peminat pada peserta didik baru yang sering dilakukan saat tahun ajaran baru, dan program ini juga didukung oleh pemerintah tingkat daerah setempat yang sering kita kenal yaitu PPDB. Tentunya bertujuan agar masyarakat umum selaku konsumen tertarik terhadap citra baik sekolah tersebut sehingga tertanam nilai-nilai kepercayaan dalam benak setiap konsumen yang pada akhirnya akan bermuara pada bertambahnya jumlah siswa di lembaga tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus berusaha untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Karena dengan adanya produk yang berkualitas, layanan yang memuaskan, dan didukung dengan promosi yang maksimal, maka hasil yang diharapkan akan tercapai. Branding, visi misi, logo, alamat sekolah, prestasi sekolah, akreditasi. Yap, itu merupakan profil sekolah sebagai ikonik yang bertujuan agar konsumen lebih mendalami kualitas daripada sekolah tersebut sebagai bahan pertimbangannya. Branding itu sebagai role model ya, jadi dari setiap sekolah harus memiliki kualitas dan juga kuantitas yang baik untuk menarik para konsumen. Nah, ini ada contoh media cetak pada promosi sekolah. Sekarang, hambatan serta resiko yang dialami saat praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Yang pertama, persaingan dengan sekolah lain. Sekolah harus bersaing dengan institusi lain yang mungkin menawarkan program yang serupa atau fasilitas yang lebih menarik. Persaingan ini bisa membuat sulit menarik perhatian calon siswa dan orang tua. Nah, tapi tenang saja, dalam hal ini kita juga bisa menonjolkan keunggulan dari keunikan kita dari sekolah tersebut. Nah, seperti program pendidikan yang lebih spesifik, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, atau kualitas pengajaran yang lebih unggul. Kedua, kurangnya pemahaman orang tua tentang nilai tambah sekolah. Terkadang, calon orang tua atau siswa tidak memahami dengan jelas apa yang membuat sekolah ini berbeda atau lebih baik dibandingkan yang lain. Jika informasi ini tidak disampaikan dengan baik, mereka mungkin tidak akan tertarik. Dan masih banyak stigma dari orang tua zaman dahulu, asal sekolah di mana saja, yang penting bisa belajar. Nah, mengenai hal ini, sekolah harus fokus pada komunikasi yang jelas, meyakinkan tentang keunggulan serta nilai tambah yang mereka tawarkan, baik melalui brosur, situs web, ataupun promosi di media sosial yang lain. Yang ketiga, reputasi sekolah menurun. Perlu diingat ya, promosi yang terlalu agresif atau tidak sesuai dengan citra sekolah dapat merusak reputasi sekolah. Selain itu, kesalahan dalam pengelolaan media sosial atau kampanye publik juga bisa menimbulkan persepsi negatif. Mitigasinya, buatlah panduan yang jelas tentang bagaimana sekolah dipromosikan, termasuk menjaga kesesuaian pesan dengan visi dan misi sekolah. Konten dan pesan promosi harus selalu ditinjau sebelum dipublikasikan untuk menghindari kesalahan. Keempat, resiko overpromising. Wah, ini hati-hati ya. Jika sekolah menjanjikan sesuatu yang berlebihan atau tidak realistis dalam kampanye pemasarannya,
Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa jika janji tersebut tidak terpenuhi. Mitigasinya ialah harus fokus pada fakta dan keunggulan nyata yang bisa ditawarkan oleh sekolah. Hindari klaim yang tidak realistis atau berlebihan dan pastikan program-program unggulan benar-benar tersedia dan juga berkualitas. Nah, jadi begitu teman-teman. Kita di sini sudah membahas tentang materi pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan. Terima kasih banyak ya teman-teman yang telah mendengarkan, yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Burung Irian dan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Say goodbye. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.